Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 42. Ini kelanjutan dari 41 tentang bait Allah, ya, penglihatan daripada Nabi Yehezkiel bahwa dia dibawa ke satu tempat dan diperlihatkan kepadanya ada bait Allah atau bait suci, dan semua ukuran-ukurannya lengkap, dan tempat-tempat tersebut, ya, ruangan-ruangan sedemikian rupa. Dan di pasal 42 ada bilik-bilik atau kamar-kamar, ya, dan itu untuk imam-imam. Kita membaca pasal 42, Bapak Ibu bisa melihat Alkitabnya. Di ayat 1 berbunyi demikian, lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta, berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar. Ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta. Dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah dan tingkat menengah dari bangunan itu, oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik berdekatan dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik. Panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta, tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik itu terdapat pintu masuk ke jurusan timur. Kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya, dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu, dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik. Dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara. Panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Nah, begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penghapus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Nah, pembacaan kita demikian jauh, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita melihat ini berbicara tentang tempat yang tersedia bagi imam, yaitu bilik-bilik, dan ada ukurannya, ada bentuknya, semuanya ya secara detail digambarkan, ya. Jadi ada tempat-tempat dan dikatakan tingkat 3, ya, 3
lantai, dan setiap kamar satu dengan yang lain ada ukurannya, ada utara, selatan, timur, barat ya. Jadi ada pemisah, ada gang gitu ya. Jadi ini menunjukkan tempat atau bait Allah yang memang akan datang, akan ada. Ini jadi belum terjadi ya, tapi ini suatu penglihatan daripada Nabi Yeskiel ketika dia dibawa ya dengan dalam hadirat Allah ya, dan dia menyaksikan sendiri ya secara supranatural ya, ditunjukkan kepadanya bait suci ini. Nah, yang menarik di sini kita lihat ada tempat khusus ya. Di ayat 13, lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup itulah bilik-bilik kudus. Nah, bilik-bilik kudus tempatnya untuk apa? Dikatakan di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Jadi ketika mereka akan makan, ya ada tempat yang disediakan makanan-makanan yang dikhususkan ya untuk mereka makan, sebagai ya upah, boleh katakan upah dari kerja mereka. Nah, ketika imam-imam membakar korban, ya tidak boleh mereka makan semua ya. Kurban bakaran misalnya ya harus habis dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, tetapi ada bagian imam. Nah, bagian imam-imam yang bertugas itu ya, mereka akan menikmati juga bagian mereka ya, dan ditempatkan di tempat yang khusus ya, yaitu bilik-bilik utara dan selatan. Nah, di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Jadi tempat-tempat menaruh hal-hal yang kudus tidak boleh sembarangan ya. Jangan menaruh ya barang yang kudus di tempat yang tidak kudus. Jadi persembahan-persembahan itu kudus ya, maka tempatnya pun harus dah di tempat yang kudus. Dan orang-orang yang akan menikmati secara khusus imam-imam harus juga dalam keadaan kudus. Jadi di tempat kudus, barang-barang yang kudus harus ada di tempat yang kudus dan dinikmati oleh orang-orang yang sudah dikuduskan atau dikhususkan. Nah, imam-imam ada bagian mereka ya, ada bagian mereka untuk mereka dapat makan. Nah, dikatakan mau makan persembahan-persembahan maha kudus. Jadi saat di tempat itu mereka bisa makan, tetapi makanan-makanan itu nggak boleh mereka bawa keluar dari tempat itu. Itu satu hal yang akan membahayakan diri mereka, karena yang kudus tidak boleh dibawa ke tempat yang tidak kudus. Jadi ini satu hal pelajaran bagi kita, memperlakukan hal yang kudus haruslah di dalam kekudusan ya. Jadi tempat yang kudus ada di ya tempat yang kudus ya, di ruangan yang kudus ya, di komunitas yang kudus. Nah, kalau kita tarik ke hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka tempat kita ya, komunitas kita adalah komunitas yang kudus. Jangan kita menaruh diri kita ke tempat yang tidak kudus. Nah, kemudian kita melihat bagaimana ketika imam-imam melakukan tugas ini, mereka pun tidak boleh sembarangan. Dalam segi berpakaian, ada pakaian khusus, yaitu jubah itu ya, jubah, dikatakan terjemahan lain, mereka akan menggunakan jubah khusus. Nah, kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana. Jadi, pakaian yang dikhususkan tadi atau jubah itu, pakaian yang dikuduskan tadi untuk melayani di tempat yang maha kudus atau di tempat kudus itu tidak boleh dipakai kemana-mana. Jadi ditanggalkan dulu di tempat itu. Nah, kemudian mereka akan menggunakan pakaian lain ya. Nah, sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya untuk menyelenggarakan kebaktian. Jadi ada pakaian-pakaian khusus untuk kebaktian tadi. Jadi sebelum ditanggalkan tidak boleh keluar. Nah, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Jadi kalau kita dalam pelayanan, ini satu gambaran ya. Ya, ada orang berkata ya pakaian bebas saja.
yang penting hati, ya. Nah, tetapi hati kita yang melayani tercermin juga dari penampilan kita. Nah, itu sebabnya pelayan-pelayan Tuhan, apalagi ya pelayan mimbar yang dipandang oleh orang banyak dalam hal berpakaian pun haruslah ya pakaian khusus. Artinya jangan sembrono. Ya memang bukan pakaian seperti pakaian imam-imam dalam perjanjian lama ya, atau dalam ibadah orang Yahudi ya. Tidak, tetapi pakaian kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan haruslah yang sopan, yang layak, ya, yang menjadi berkat bagi jemaat ya ketika kita melayani. Jadi dalam hal berpakaian pun diatur di sini kita lihat. Nah, jadi tidak ada salahnya memang kita dalam ibadah saat ini ya pakaian para pelayan Tuhan diatur. Nah, memang berbahaya dalam dunia modern ini, orang berpikir nggak ada masalah pakaiannya, mau robek-robek itu kan model, mau celana pendek, mau apapun yang penting hati ya. Nah, itu sangat bermasalah ya, menurut saya itu tidak benar. Karena apa ya, secara tidak sadar, nah orang-orang nanti memperlakukan mimbar itu ya dengan cara yang umum ya, yang tidak khusus ya. Jadi di bait Allah, di mimbar begitu dengan pakaian yang sembrono, itu sama dengan membuat tempat itu sembrono ya. Jadi tidak memperlakukan tempat itu secara baik dan benar. Jadi kita ketika beribadah, melayani, bahkan latihan pun ya, ketika latihan pemimpin pujian, singer, pemain musik, karena itu kan tempatnya sama. Ketika kita ibadah minggu, di situ juga tempat pelayan. Ya, ketika kita latihan, ya itu juga tempatnya. Artinya tempat itu kudus dan kita harus memperlakukannya dengan cara yang kudus. Jadi diri kita sendiri harus keadaan kudus. Nah, sangat berbahaya jika tempat yang kudus kita perlakukan dengan cara yang tidak kudus. Itu sangat berbahaya. Kita tidak menghormati hadirat Allah, ya, tidak mengakui, ya lebih keras lagi ya, tidak mengakui kehadiran Allah di situ. Nah, kita melihat dalam pembacaan kita, tempat-tempat khusus ada, diatur sedemikian rupa, ya, dan fungsinya pun ada, ya, fungsinya diperlakukan sedemikian rupa. Dan suatu gambaran juga bagi pelaksanaan kita sebagai pelayan Tuhan. Secara harus berbicara tentang bait Allah atau gereja kalau sekarang ya, ya setidaknya memang kita harus memperlakukan tempat itu dengan baik ya, dengan benar, menjaga bersih ya. Nggak mungkin di gereja kita tempat yang aneh-aneh gitu loh ya, sementara di hari lain kita pakai untuk ibadah, tapi di hari lain lagi tempat yang sembrono ya, tidak boleh. Nah, dalam hal berpakaian saja kita lihat di sini, imam-imam tidak akan bisa keluar menemui umat sebelum ditanggalkan pakaiannya atau jubah mereka, ya. Jadi setelah mereka selesai memimpin ibadah, nah mereka akan melepaskan jubah mereka, ya, di tempat itu, di tempat yang kudus itu, karena jubah-jubah itu kudus, dan mereka baru keluar menemui umat, ya. Dikatakan barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Nah, ini berbicara bagaimana kita menjaga ya kekudusan daripada Allah. Ya, atribut-atribut yang kita gunakan dalam ibadah ya kepada Tuhan adalah atribut-atribut yang sudah dikuduskan ya, atau dari sisi kita harus melihat itu adalah barang yang kudus. Nah, jadi jangan dipermainkan ya, jangan ya diperlakukan dengan sembrono ya, jangan asal-asalan ya. Semuanya baik dalam gedungnya itu sendiri, bait Allah, gereja saat ini kita lihat itu adalah tempat khusus ya. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kemudian kita melihat ukuran-ukuran lingkungan bait Allah atau bait suci pun diukur sedemikian rupa, dan
ayat 20 kita baca, ayat 20. Keempat sisinya diukur, sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Nah, jadi tempat-tempat di pelataran di lingkungan bait suci ya, juga ada tempat yang kudus, ada tempat yang tidak kudus. Nah, itu dipisahkan oleh ada dikatakan 500 hasta lebarnya. Ya, 500 hasta lebarnya itu memisahkan satu tempat dengan tempat lain ya, tempat yang kudus dan yang tidak kudus ya. Jadi sekelilingnya ada tembok yang memisahkan daerah kudus itu dengan daerah yang luarnya yang tidak kudus. Nah, jadi sebelum masuk ke Bait Allah ada daerah ruang yang memisahkan ya orang-orang luar, orang-orang yang atau tempat yang tidak kudus. Jadi waktu seseorang masuk ke Bait Allah, dia harus melewati atau dipisahkan daerah yang khusus tadi untuk bisa masuk ke dalam. Nah, di tempat itulah mereka harus mempersiapkan diri manakala orang akan masuk ke dalam Bait Allah dalam ketidakkudusan ya. Di situ seleksi mereka sebenarnya. Jadi tidak boleh sembarangan masuk. Ya, kalau kita lihat dalam gambaran perjanjian Bait Allah dalam perjanjian lama yang dibangun oleh Salomo, nah sebelum masuk ke ruang kudus, ini namanya pelataran. Di pelataran itu waktu orang mau masuk ada tempat korban bakaran. Jadi mereka harus mengadakan korban dulu ya untuk melayakkan mereka masuk ke ruang kudus. Jadi sebelum misalnya gini, ruang depan gereja kita ada persembahan dulu di situ. Ya ini dalam PL ya. Jadi dengan secara jasmani katakan dia merasa apa udah membersihkan diri ya. Nah, setelah itu baru masuk. Nah, jadi ada pemisah, tidak bisa langsung masuk ruang kudus. Nah, kita melihat di sini betapa pentingnya menjaga hidup kudus. Dari sisi tempat saja kita melihat bahwa tempat yang digunakan untuk menyembah Allah adalah tempat yang dikhususkan, tempat kudus. Jadi orang-orang yang melayani pun, imam-imam yang melayani pun harus menguduskan diri. Pun demikian orang yang beribadah, yang datang kepada Allah itu harus juga menguduskan diri. Ya, jadi di dalam suasana ibadah semuanya harus dalam keadaan kudus ya, baik juga atribut-atribut yang digunakan ya, pakaian kah, peralatan kah, musik, semuanya haruslah dikuduskan, artinya dikhususkan. Jadi semua itu dikhususkan untuk melayani Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mengkhususkan diri kita untuk terus melayani Tuhan. Dan gereja di mana kita melayani, kita pandang itu sebagai, atau kita perlakukan memang sebagai tempat yang dikuduskan oleh Tuhan ya. Allah hadir di baitnya yang kudus itu. Jadi kita harus menyatakan atau mengakui keberadaannya dalam kekudusan dari Allah. Tentu perlakuan kita pun demikian ya. Jadi kita nggak boleh sembrono dalam melayani, tidak boleh sembrono dalam ibadah. Nah, setiap kita yang beribadah, yang datang kepada Allah, harus memastikan diri kita dalam keadaan kudus. Artinya kita membereskan diri kita menyadari bahwa kita sebagai orang berdosa datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan daripada Dia. Ya, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak bersandiwara. Ya, tapi kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan Allah yang Maha Kudus, dan kita pun harus berjuang juga menguduskan diri kita. Artinya jangan sampai kita berdoa ya, berkata datang kepada Tuhan tapi kita tidak menguduskan diri. Artinya apa? Tidak menguduskan diri ya, tetap saja hidup kita hidup jauh dari Tuhan, melakukan dosa dan segala macam. Nah, berarti kita tidak memperlakukan diri kita dengan cara yang benar, ya, tidak menjaga kekudusan.
Nah, jadi kita tiap-tiap hari ya, tiap-tiap hari harus terus menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya supaya kita kudus sebab Dia adalah kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan.